Selamat datang kembali semuanya di Studi Netralitas. Ini adalah pembaruan untuk hari ini, 19 Maret. Sekarang pukul 4 sore di Jepang dan pukul 10.30 pagi di Teheran. Saya bersama Profesor Marandi dari Universitas Teheran. Profesor Marandi, selamat datang kembali. Terima kasih Pais, it olaking to saya. Isru studio untuk Anda. Glad to see you. I'm very glad that we can still get a connection. I mean, Saya sangat senang kita masih bisa terhubung. Maksud saya, perang dengan Iran, serangan ilegal AS terhadap Iran, sekarang memasuki minggu ketiga, dan sebentar lagi akan menjadi minggu keempat. Kita masih punya sekitar 2 hari lagi untuk itu. Kita telah melihat gambar-gambar yang cukup dramatis dari seluruh wilayah tersebut. Dan tentu saja, kemarin Iran mengonfirmasi kematian Tuan Ali Larijani. Bisakah Anda mengatakan beberapa kata tentang hal itu? Saya tidak berbicara sedang mematiannya, dan mau interpretasi Anda. and give me your interpretation of what happened. Yes, it's again another crime committed Ya, by the ini adalah kejahatan lain yang dilakukan oleh rezim Israel dan rezim Trump. Menyerang warga sipil Iran, menyerang para pemimpin Iran, menyerang infrastruktur Iran, dan tentu saja media Barat tidak memberitakannya seperti itu. Mereka tidak mengingatkan para penonton bahwa ini adalah perang agresi yang tidak diprovokasi. Kita baru saja melihat seorang pejabat intelijen tinggi AS mengundurkan diri yang diangkat oleh Trump, karena dia pada dasarnya mengatakan hal yang sama dengan yang kami katakan, bahwa ini tidak diprovokasi, bahwa Iran bukanlah ancaman, dan bahwa hal ini dilakukan karena rezim Israel dan kaum Zionis menginginkannya terjadi. Namun demikian, Dr. Larijani sebenarnya adalah seseorang yang saya kenal. is actually someone who I knew. I cooperated for a while. Saya bekerja sama dengannya untuk beberapa During the waktu. Rouhani administration, Selama pemerintahan Rouhani, dia pernah mengundang saya ke kantornya untuk makan siang dan berdiskusi. Saya dan seorang akademisi lainnya. Di akhir pertemuan, saya menyampaikan kekhawatiran saya tentang hubungan Iran-Tiongkok. Karena menurut saya, pemerintahan Rouhani tidak cukup baik dalam memperkuat hubungan tersebut. Dia meminta saya untuk mendampingi delegasi, sesuatu yang biasanya tidak saya lakukan. Saya tidak melibat populant, saya tidak melibat. Selama pembaharan nuklir, saya hampir meriset Mesir dan Dr. Zarif dan Dr. Bagheri. Namun, suatu kali itu membaca ada yang bijaksana, secara mana. I thought he was a wise man. I accompanied him, and after we returned, he had met the Chinese president. Setelah kami kembali, dia telah bertemu dengan Presiden Tiongkok. Pertemuan itu sangat baik. Dan setelah itu, dia meminta saya untuk menangani berkas Iran-Tiongkok. Karena dia telah menjadi orang yang bertanggung jawab atasnya sebagai ketua parlemen. Jadi saya bertemu dengannya secara rutin, setiap minggu atau setiap 2 minggu, selama setengah jam, 1 jam. Dia sangat bijaksana, sangat cerdas, sangat berpendidikan, dan sangat moderat dalam arti yang sebenarnya. Semua orang asptograt di dunia gila yang kita tinggali ini, tapi dalam iman, dia tidak membiarkan emosi terlibat ketika sedang mempertimbangkan untuk ambil keputusan. Get involved when he's thinking about it, making a decision. Dia memiliki berbagai macam kualitas positif. Merupakan suatu kehormatan bekerja dengannya, dan kehilangannya adalah kerugian besar. Namun kesyahidannya, dan kesyahidan semua anak-anak itu, serta tentu saja kesyahidan Ayatollah Khamenei, dan semua orang tak bersalah, yang entah sedang duduk di rumah lalu dibom, atau membela negara dan dibunuh oleh apa yang disebut koalisi Epstein ini, hanya memperkuat Iran. Dan inilah sesuatu yang didorong oleh Amerika Serikat, rezim di Washington, rezim Israel, dan para proksi regional mereka. Karena kami semakin menemukan bahwa sejak awal, pihak Saudi telah mendorong terjadinya perang ini. Discovering that the Saudis from the very beginning they were pushing for this war, but they don't comprehend this. That what this is. Tapi mereka tidak memahami bahwa apa yang terjadi ini justru membuat orang semakin bertekad untuk menuntaskan perang. Setiap malam, bukan setiap 2 malam, tapi setiap malam, jutaan orang turun ke jalan di seluruh negeri, di Teheran, menuntut balas. Rekamannya ada di internet, tapi media Barat tidak menayangkannya.
Kadang saya membagikan sedikit cuplikan, tapi siapapun yang membuka Fars News Agency atau kanal Telegram mereka bisa melihat kerumunan setiap malam di berbagai kota dan lingkungan di Teheran. Orang-orang berkumpul untuk menunjukkan solidaritas dengan angkatan bersenjata, dengan pemimpin, dan untuk mengecam Amerika Serikat. Dan pada dasarnya, rakyatlah yang mempertahankan Republik Islam Iran, karena negara itu sedang diserang oleh koalisi besar. Eropa, meskipun tidak ingin mengirim pasukan ke wilayah tersebut, telah bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam segala cara yang memungkinkan. Dan tentu saja ada para proksi regional, Erdogan, yang terus mengangkut minyak untuk mitra bisnisnya Netanyahu, serta yang mengizinkan pesawat AWACS NATO mengumpulkan informasi dari Iran, dan memungkinkan pangkalan-pangkalan AS mengumpulkan data melalui instalasi radar mereka, yang dibagikan dengan Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Yordania, Suriah, dan semua kediktatoran keluarga Arab kecil di Teluk Persia. Mereka semua bekerja sama melawan Iran. Alasan mereka gagal, dan selama hampir 3 minggu sekarang, Iran telah membalas dengan keberhasilan besar, adalah karena rakyat turun ke jalan. Para syuhada ini, pembunuhan yang tidak adil ini, justru membuat rakyat Iran semakin bertekad. Namun hal ini tidak sesuai dengan narasi yang kita lihat di Barat. Mereka gagal mengakuinya. Mereka bahkan gagal menampilkan kerumunan itu. Kamu tahu, pada hari Jumat, aku pergi ke sebuah pertemuan. Itu adalah Hari Quds Internasional, Jumat terakhir di bulan Ramadan, ketika orang-orang turun ke jalan untuk mendukung rakyat Palestina. Dan sesedek berpartisipasi. Orang-orang sedang berpuasa, seperti kebanyakan orang selama Ramadan. Mereka pergi ke sana, kerumunan besar di Teheran dan di seluruh negeri. Mereka menembakkan rudal ke arah kerumunan, dan seorang perempuan tewas. Tidak ada berita di media Barat. Jadi koalisi jahat ini menembakkan rudal ke para demonstran. Tetapi, orang-orang tidak bergeming. Saya mengunggah beberapa rekaman ini. Bom-bom itu menghantam, dan bukan hanya di Teheran. Mereka melakukan hal yang sama di Hamadan. Ada banyak kejadian di mana orang-orang berkumpul, lalu serangan udara terjadi. Orang-orang tidak bergeming, mereka tidak lari. Gadis berusia 16 tahun, perempuan berusia 18 tahun, perempuan berusia 22 tahun, laki-laki berusia 25 tahun, laki-laki berusia 18 tahun. Mereka tetap bertahan di tempatnya. Saya belum pernah melihat hal seperti itu seumur hidup saya, atau rekaman apapun yang serupa. Namun itulah yang telah mereka lakukan terhadap negara ini. Dan itulah semangat rakyatnya, sangat dipengaruhi oleh keyakinan budaya dan agama mereka, oleh cucu Nabi yang gugur sebagai syahid di Karbala lebih dari 1000 tahun yang lalu, serta oleh peran saudara perempuannya dalam peristiwa itu. Latar belakang agama dan budaya ini, bersama dengan ketidakadilan besar terhadap rakyat Iran dan pembunuhan-pembunuhan yang terjadi, serta tentu saja segala sesuatu yang terjadi di seluruh kawasan, telah membuat rakyat Iran jauh lebih kuat daripada yang pernah saya lihat sepanjang hidup saya. Bahkan selama tahun-tahun pertama revolusi, yang saya kira merupakan puncaknya, apa yang saya lihat sekarang adalah lebih banyak tekad daripada yang saya lihat bahkan saat itu. Garis depan sekarang adalah kota-kota tempat orang-orang bersiaga. Saya pikir bahwa pembunuhan dan kekerasan, baik terhadap anak-anak perempuan kecil di sekolah dasar mereka, lalu mencoba menutupinya, atau menyalahkan Iran dan menyalahkan korban atas kejahatan mereka. Mass inspiring deed, it hath received hormasi, seperti Dr. Larijani, and is less streak pending Rastrail for eking Arala. Hey, very brief intermission because I was recently banned Hey, from YouTube. jeda singkat karena saya baru saja diblokir dari YouTube. Dan meskipun saya sudah kembali, hal ini bisa terjadi lagi kapan saja. Jadi mohon pertimbangkan untuk berlangganan tidak hanya di sini, tetapi juga di daftar surel saya di Substack, yaitu pascalotas.substack.com. Tautannya akan ada di deskripsi di bawah. Dan sekarang, kembali ke video.
Jadi, kamu mengatakan bahwa saat ini perlawanan Iran dan rakyat Iran tidak hanya menjadi perlawanan, tetapi juga ketangguhan, benar? Maksud saya, kamu menafsirkan ini sebagai kemauan untuk melawan yang justru semakin kuat. Dan yang kita lihat sekarang adalah bahwa Iran sebenarnya mampu membalas selama ini. Dan sebenarnya, kita melihat, dan kamu baru saja menunjukkan ini kepadaku sebelum kita mulai berbicara, perkembangan yang menggembirakan dari Washington. Karena Donald Trump, dari semua orang, memposting di Truth Social tentang keinginannya untuk menahan Iran. About wanting to restrain Iran. Now, whether this is true or not, wanting to restrain. Sekarang apakah ini benar atau tidak? Maaf, ingin menahan Israel. Israel, itulah intinya. Apakah itu benar atau tidak, tentu saja kita tidak tahu. Bisa saja itu salah satu dari kebohongan terang-terangan lainnya. Tapi izinkan saya membaca sebagian dari unggahan di Truth Social ini, lalu mungkin saya bisa mendengar tanggapan Anda. Ia mengatakan bahwa Israel, karena marah atas apa yang terjadi di Timur Tengah, telah menyerang secara keras sebuah fasilitas besar yang dikenal sebagai ladang gas South Pars di Iran. Sebagian kecil dari keseluruhan fasilitas itu telah terkena serangan. Amerika Serikat sama sekali tidak mengetahui tentang serangan khusus ini, dan negara Qatar sama sekali tidak terlibat dalam bentuk apapun, juga tidak memiliki gagasan bahwa hal itu akan terjadi. Sayangnya, Iran tidak menyadari atau mengabaikan fakta-fakta penting terkait serangan di South Pars dan secara tidak adil menyerang sebagian fasilitas gas LNG milik Qatar. Tidak akan ada lagi serangan dari Israel. Dengan huruf kapital, ia menulis itu, merujuk pada ladang South Pars yang sangat penting dan bernilai tinggi, kecuali jika Iran dengan ceroboh memutuskan untuk menyerang pihak yang sangat tidak bersalah. Dalam hal ini, Qatar. Dan kemudian ia melanjutkan sedikit lagi, mulai mengancam Iran kembali. Tapi, maksud saya, ini adalah pertama kalinya Donald Trump menunjukkan semacam niat untuk menurunkan ketegangan. Dan sebenarnya, tidak benar-benar meminta maaf, tapi hampir sampai pada titik meminta maaf kepada Iran karena menyerang sesuatu yang sangat-sangat penting. Tentu saja, dengan mengetahui bahwa Iran akan selalu membalas secara simetris. Jadi tampak hiu terengah dan beras berminyak terus berlength. Tapi, sepalah fitrate simth. But what is your interpretation of this? Yes, I think that this is a very significant. Ya, saya pikir ini adalah pernyataan yang sangat penting. Meskipun, seperti yang Anda tunjukkan dengan benar, kita tidak tahu apa yang sebenarnya akan terjadi. Karena ini Trump. Dia bisa saja mengatakan satu hal hari ini dan hal lain besok. Tapi jelas, pentingnya pembalasan Iran membuatnya khawatir, sehingga dia mengatakan bahwa Iran tidak tahu apa yang terjadi. Dalam arti tertentu, dia seolah-olah membenarkan serangan Iran terhadap Qatar, meskipun Qatar sangat terlibat. Maksud saya, mereka menjadi tuan rumah pangkalan militer AS Qatar, faktanya menjadi tuan rumah bagi CENTCOM. Jadi jika ada satu negara yang lebih terlibat daripada yang lain, jika itu mungkin di kawasan Teluk Persia, tentu saja itu adalah Qatar. Sementara itu, Arab Saudi menjadi tuan rumah bagi jet dan pesawat pengisian bahan bakar AS, pesawat yang mengisi bahan bakar jet-jet tersebut. Dan mereka mengizinkan Amerika untuk terbang di atas wilayah udara mereka untuk mengebom Iran. Over their airspace to bomb Iran. They're all complicit. But the point is that Mereka semua terlibat. Tapi intinya adalah, dia bilang Iran tidak tahu. Dan dia juga berbohong bahwa AS tidak mengetahui serangan itu. Itu tidak mungkin. Serangan udara mereka semuanya terkoordinasi, keduanya bekerja sama. Kamu tidak bisa berperang melawan suatu negara tanpa adanya koordinasi di antara negara-negara yang bekerja sama melawan pihak ketiga. Fakta bahwa dia mengatakan hal itu tidak akan terjadi lagi, menurut saya itu sangat penting. Itu menunjukkan bahwa pembalasan Iran memiliki dampak besar dan telah menimbulkan ketakutan di hati Trump dan kalangan politik AS. Karena, saat ini, sebagaimana keadaannya, Iran telah menutup Selat Hormuz untuk sebagian besar. Right now, as things stand, Iran has shut the Strait of Hormuz for the most part. It allows a few ships now and then to go. Sekarang ini, beberapa kapal diizinkan berlayar sesekali, tergantung pada situasi. Tetapi ekspor sebagian besar telah diblokir. Mengapa Iran melakukan itu? Karena Iran ingin menekan Amerika Serikat, jelas, untuk mengakhiri perang, mengakhiri agresi. Namun Iran tidak secara sistematis menghancurkan kapal tanker atau infrastruktur minyak dan gas.
Mengapa? Karena Iran bukan pihak yang memulai perang ini. Iran tidak ingin menghancurkan ekonomi global. Iran menginginkan perdamaian, ingin berbisnis dan berdagang, serta agar kawasan Teluk Persia tetap menjadi sumber energi sehingga dunia dapat berkembang. Jika Iran menginginkan hal lain, ia sudah akan menghancurkan semua fasilitas minyak dan gas itu. Ia sudah akan menghancurkan kapal-kapal tankernya. Seperti yang kita lihat tadi malam, Iran dapat dengan mudah melakukan hal itu. Mereka menyebabkan kerusakan besar hanya untuk memberitahu Amerika agar berhenti. Dan jika Iran benar-benar menghancurkan semua aset tersebut, maka krisis ekonomi global akan menjadi permanen, akan berlangsung selama bertahun-tahun. Karena bahkan jika Selat Hormuz dibuka kembali setelah semacam berakhirnya permusuhan, tidak akan ada minyak atau gas atau kapal untuk mengangkut minyak atau gas tersebut. Jadi Iran menutup Selat Hormuz untuk memberikan tekanan, tetapi mereka ingin semuanya tetap aman. Mereka ingin seluruh infrastruktur penting dan vital di kawasan itu tetap utuh. Setelah mereka diserang dan fasilitas gas South Pars dibom, Iran membalas. Dan tanggapan Trump, setidaknya untuk saat ini, lagi-lagi saya kembali ke apa yang kamu katakan sebelumnya, bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, karena Trump sama sekali tidak dapat diandalkan. Apa yang dia katakan tidak banyak berarti, tapi jelas, mereka sangat takut bahwa situasi ini bisa lepas kendali, dan bahwa hal itu akan menyebabkan kerusakan permanen, atau bahkan lebih dari sekadar kerusakan. Itu bisa memicu depresi ekonomi global. Dan itu akan menjadi akhir dari masa kepresidenan Trump, dan akhir dari banyak hal lainnya, kemungkinan besar. Jadi ini pertanda baik, Tapi sekali lagi, ini belum pasti. Kita tidak bisa mengatakan bahwa, baiklah, aset-aset di kawasan Teluk Persia akan tetap tidak tersentuh. Kita tidak tahu. Jadi di satu sisi, ini bisa saja menjadi tipu muslihat lain, atau bisa juga benar-benar menjadi awal dari sebuah sinyal tentang di mana batas-batas merah itu berada. Seperti mengatakan, kami tidak mengebom infrastruktur gas dan minyak kalian. Kalian juga tidak mengebom milik kami. Dan kita semacam menetapkan batas tentang sampai di mana kita berhenti saling menargetkan, yang tentu saja akan menjadi langkah pertama ke arah yang benar. Apakah kita sudah memiliki tuntutan resmi dari Iran untuk mengakhiri seluruh situasi ini? Maksud saya, terakhir kali kita berbicara, Anda mengatakan bahwa Iran menginginkan kemampuan AS untuk menyerang Iran dihapus dari kawasan tersebut. Apakah sekarang kita sudah memiliki pernyataan resmi dari pemerintah Anda tentang apa yang harus dilakukan oleh negara-negara Teluk, apa yang harus dilakukan oleh Israel, dan apa yang harus dilakukan oleh AS untuk mengakhiri hal ini? Maksud saya, apakah kita memiliki informasi resmi yang telah dipublikasikan? Tidak secara rinci, tetapi satu hal telah menjadi lebih jelas, dan mereka menekankan hal ini. Pertama-tama, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, pihak Iran mengatakan bahwa janji-janji AS tidak ada artinya. Tanda tangan Presiden AS tidak berarti apa-apa bagi Iran, karena ia bisa melakukan hal lain keesokan harinya, seperti yang telah kita bahas terkait unggahan di Truth Social itu. Jadi, pihak Iran mengatakan bahwa fakta di lapangan harus berubah. Dan itu berarti AS kehilangan kemampuan untuk menyerang Iran atau berperang melawan Iran seperti yang dilakukannya sekarang. Tentu saja, itu berarti pangkalan-pangkalan militernya di kawasan tersebut tidak lagi memiliki kemampuan itu. Keberadaannya di kawasan tidak akan sama seperti sekarang melalui pangkalan-pangkalan tersebut. Jadi, saya membayang hal itu berarti negara-negara Arab di Teluk Persia tidak akan lagi diizinkan oleh Iran untuk memberi AS pijakan guna menyerang Iran. Kedua, tentu saja, situasi harus diciptakan di mana pihak Iran merasa bahwa mereka tidak akan pernah diserang lagi. Karena ini adalah perang kedua yang dilancarkan terhadap Iran dalam waktu kurang dari 1 tahun. Setelah mereka dikalahkan pada perang pertama, mereka hanya berkumpul kembali, menambah pasukan, dan menyerang lagi.
Jadi Iran ingin memastikan hal ini tidak pernah terjadi lagi. Poin kedua adalah kompensasi. Dan Iran sangat serius mengenai hal itu. Saya membayangkan kompensasi itu harus datang dari rezim keluarga Arab di Teluk Persia, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Mereka telah menjadi bagian dari perang ini. Dalam beberapa kasus mereka mendorongnya, mereka memfasilitasinya, mereka membunuh banyak orang Iran. Dan sebenarnya hal ini sudah terjadi bahkan sebelum perang ini dimulai. Selama perang 12 hari, pangkalan mereka digunakan oleh Amerika untuk membantu Israel dan juga untuk melancarkan serangan mereka sendiri. Bahkan sebelum itu, ketika Jenderal Soleimani dan Abu Mahdi al-Mohandis dibunuh di Baghdad beberapa tahun lalu, drone-drone itu terbang dari Doha, Qatar. Jadi, keterlibatan mereka sudah berlangsung sejak lama. Iran akan menuntut kompensasi. Iran juga telah menyatakan bahwa status Selat Hormuz akan berbeda setelah perang. Selat itu tidak lagi hanya menjadi jalur lintasan. Saya memperkirakan Iran kemungkinan akan menuntut konsesi dari rezim-rezim kaya minyak dan gas tersebut agar barang-barang mereka dapat melewati selat itu. Dan akhirnya, Iran juga mengatakan bahwa sekutu-sekutu regional mereka harus menjadi bagian dari setiap perjanjian. Dengan kata lain, rezim Israel tidak bisa begitu saja mengebom Lebanon, Gaza, Irak, atau Yaman, atau Amerika melakukannya sesuka hati. Mereka harus menjadi bagian dari hal ini. Supaya Majelis Tahukah Iran juga harus menjadi bagian, nonsing. Jadi, nasib Lebanon dan sekutu-sekutu lain di kawasan itu akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari setiap bentuk negosiasi dan kesepakatan. Bisakah Anda membayangkan Iran meminta bantuan Tiongkok atau Rusia, atau keduanya, untuk membantu dalam negosiasi perdamaian ini, atau pihak ketiga lainnya, seperti misalnya OSCE atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk memfasilitasi diskusi terstruktur tentang bagaimana mengakhiri konflik ini? Menurut Anda, bagaimana langkah ke depan? Karena pada titik tertentu, saya harus kesepakatan tertulis capai. Needs to be agreed upon, I suppose. You know, that's a very good point that you raise. Kau tahu, itu poin yang sangat bagus yang kamu angkat, sangat menarik. Aku tidak tahu, tapi aku bisa membayangkan. Maksudku, PBB itu lembaga yang tidak berguna. Begitu juga dengan apapun yang berasal dari Eropa atau Barat. Tapi mungkin ini bisa menjadi sesuatu di mana, misalnya Rusia dan Tiongkok, atau pihak lain yang agak netral di sini, bertindak sebagai penjamin. Karena di Lebanon, setelah gencatan senjata yang terjadi lebih dari setahun lalu, negara-negara Barat menjadi penjamin. Tapi setiap hari orang Israel membunuh warga Lebanon, melakukan pembunuhan, mengebom rumah dan gedung apartemen. Dan para penjamin itu tidak melakukan apa-apa. Benar, hal yang sama juga terjadi di Gaza. Mereka membunuh orang setiap hari. Setiap hari saat kita berbicara, orang-orang sedang dibunuh, banyak di Lebanon dan tentu saja juga di Gaza. Tapi saya pikir hal itu harus melangkah lebih jauh dari itu. Fakta di lapangan harus berubah. Saya pikir itulah hal yang paling penting. Agar everything emas, memiliki perempuan mengerahkan pasukan sesuai Sudan, and this cavalry map soon to you pets and drug gift. Atau, kamu tahu? Stay as a base to refuel jets. Negara-negara di Teluk Persia sedang digunakan untuk melancarkan serangan, karena mereka sebenarnya mengizinkan peluncuran rudal dari wilayah mereka. Dan hal yang menarik adalah, orang Amerika sendiri yang mengatakan hal ini. Militer AS telah memposting gambar, saya kira, rudal HIMARS yang ditembakkan dari wilayah-wilayah tersebut. Jadi semua itu harus berubah di masa depan. Iran tidak akan menerima hal itu. Masa depan Teluk Persia akan sangat berbeda dari sebelum perang. Dan rezim-rezim di Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Bahrain, mereka hanya bisa berdiri sendiri. Mereka sangat libat dalam perang ini, dan itulah skandus mereka bayar. And so that's the price that they will be paying. Yeah, but the question to me is what. Ya, tapi pertanyaannya bagi saya adalah apa yang benar-benar bisa berhasil dan bagaimana mencapainya secepat mungkin. Satu hal yang telah kita pelajari dan kita tahu adalah bahwa jaminan keamanan tidak berhasil. Itu tidak berguna.
Tapi satu hal yang memang berhasil adalah pemantauan independen oleh pihak ketiga. Jadi pertanyaannya adalah, apakah Tiongkok atau mungkin pihak lain, Tiongkok mungkin cukup baik untuk dilibatkan dalam memulai operasi pemantauan karena mereka sebenarnya cukup dekat dengan negara-negara di kawasan Teluk juga, bukan? Dan mereka menginginkan hubungan baik dengan negara-negara tersebut, serta hubungan yang baik dengan Iran juga. Jadi mereka bisa berfungsi sebagai pemantau pihak ketiga, atau bersama pihak lain, atau PBB, sesuatu yang tidak berada di bawah kendali AS atau Barat, tetapi bertindak sebagai badan pemantau yang melaporkan kepada semua pihak tentang apa yang mereka lihat. Dengan begitu, Iran atau pihak lain bisa berkata, baik, kalau kalian tidak patuh, maka kami mulai menembak lagi. Bukan, untuk menciptakan, kamu tahu, struktur insentif yang tepat. Jadi bisakah kamu membayangkan sesuatu seperti itu dapat diterima oleh Iran? Can you imagine something like that to be acceptable to Iran? Again, since I'm not Sekali lagi, karena saya tidak mengetahui hal ini secara langsung, saya sangat berhati-hati untuk tidak berbicara terlalu banyak, karena beberapa orang, tidak peduli seberapa sering saya tekankan bahwa saya tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, masih berpikir bahwa saya terlibat. Jadi saya tidak ingin menyesatkan mereka. Saya pikir itu bisa menjadi bagian dari solusinya, karena pada akhirnya tidak ada yang mempercayai orang Amerika, dan jelas juga tidak orang Israel. Namun, harus ada perubahan infrastruktur, potensi agresi harus dihilangkan. Dan saya pikir itu berarti Amerika Serikat tidak lagi memiliki jenis aset di kawasan Teluk Persia seperti yang dimilikinya di masa lalu. Iran tidak akan lagi mentolerir hal itu. have had in the past. Iran will no longer tolerate that. And Iran, since it controls the Strait of Hormuz, Dan Iran, karena menguasai Selat Hormuz, dapat memaksa negara-negara regional untuk memastikan infrastruktur itu tidak lagi ada. Jadi kemungkinan besar hal ini akan sulit. Tentu saja saat kita berbicara, agresi masih berlanjut. Mereka mengebom Teheran, mereka mengebom anak-anak, mereka mengebom keluarga, mereka mengebom gedung-gedung apartemen. Mereka telah merusak atau menghancurkan 20 rumah sakit sejauh ini di negara itu. Saya baru saja membaca sebuah unggahan dari seseorang. Saya pikir dari Yaman, meskipun saya tidak yakin. Namun, Iran telah berperang selama 3 minggu dan menyerang target di beberapa negara. Namun kita belum mendengar satupun sekolah yang diserang oleh pihak Iran. Sementara kita melihat sekolah demi sekolah, rumah sakit demi rumah sakit di Iran, diserang oleh rezim Trump atau rezim Netanyahu. by the Trump regime or the Netanyahu regime. Yeah, no, it's absolutely clear that Iran Ya tidak, jelas sekali bahwa Iran sebenarnya menahan diri dan menjaga disiplin yang sangat ketat. Saya baru saja selesai berbicara dengan seorang rekan dari Swiss, Kolonel Jack Bow, yang menyoroti hal itu. Disiplin orang Iran mungkin merupakan salah satu hal yang paling patut dikagumi, karena bahkan target sipil pun tidak dijadikan sasaran, bukan? Iran berperang bukan dengan cara yang sembrono, tetapi justru berusaha mematuhi hukum humaniter internasional. Sedangkan pihak lain, ya maksud saya, mengabaikannya. Bahkan bukan hanya mengabaikan, tetapi secara aktif melawannya. Namun hal ini, sekali lagi, justru menguntungkan Iran. Yeah, sorry for interrupting you. Ya, maaf sudah memotong pembicaraanmu. Tapi juga, selain itu, bahkan serangan terhadap fasilitas minyak dan gas yang kita lihat tadi malam di Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, Iran sudah menyatakan sebelumnya bahwa mereka akan melakukannya. Namun serangan terhadap instalasi gas Iran terjadi cukup tiba-tiba. Dan ada orang yang bekerja di sana. Kamu tahu seperti apa instalasi itu? Api yang muncul sangat besar. Aku tidak tahu apakah ada yang meninggal atau... Tapi pihak Iran cukup berikan dengan mengatakan, baiklah, kami akan melakukan serangan balasan untuk mencegah hal ini terjadi lagi pada kami. Tapi kami ingin semua orang meninggalkan area tersebut secepat mungkin. Dan mereka menunggu selama berjam-jam sebelum menyerang. Jadi perbedaan antara Iran dan Amerika Serikat, rezim Israel, serta para proksi mereka sangat besar, yang tentu saja sepenuhnya bertentangan dengan narasi anti-Iran yang sudah berusia 47 tahun. Dan terus kedengar dari media barat, serta media yang dimiliki oleh para diktator kaya minyak dan gas itu. Iran tidak menyerang sasaran sipil.
Ketika mereka menyerang fasilitas-fasilitas itu, mereka mengumumkannya terlebih dahulu. Namun pihak lain tidak memiliki batasan apapun. Mereka membunuh para pemimpin, mereka membunuh anak-anak. Amerika Serikat, ketika membunuh anak-anak itu, 168 anak dan beberapa lusin guru serta staf sekolah mencoba menyalahkan Iran. Mereka berusaha mengatakan bahwa orang Iran melakukannya sendiri dan media barat ikut mendukung narasi itu. Sampai akhirnya, mereka tidak bisa lagi menyembunyikannya. Beritanya begitu tersebar luas di internet, sehingga setelah seminggu, New York Times terpaksa memberitakannya. Sebagian besar karena mereka ingin menyerang balik Trump, tetapi juga karena semua orang sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka butuh waktu seminggu penuh, padahal dalam hitungan jam, semua orang sudah tahu persis apa yang terjadi. No, it's quite sick. It's really quite sick. But Tidak, itu benar-benar gila, benar-benar gila. Tapi ini membawa saya ke poin lain. Kita mendengar rumor tentang kamu tahu, Tuan Netanyahu yang tidak lagi muncul di depan umum. Apakah kamu punya informasi? Apakah dia menjadi target? Apakah dia mungkin terluka atau meninggal? Apakah ada informasi di Iran tentang hal ini? Is there any information in Iran about this? I don't know anything about that, but of course, Saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Tapi tentu saja, jika dia masih hidup, dia pengecut. Jika dia sudah mati, siapa yang peduli? Karena sebagian besar orang Israel mendukung genosida. Kita telah melihat banyak jajak pendapat selama genosida yang sedang berlangsung di Gaza ini. Jadi masalahnya bukan hanya Netanyahu, tetapi juga mayoritas besar dari mereka yang menyebut diri mereka orang Israel. Tapi yang menarik adalah Hegseth, Menteri Perang AS, seperti yang mereka sebut sekarang, menyebut para pemimpin Iran pengecut. Dia menyebut mereka tikus yang bersembunyi. Dan secara harfiah sehari, atau mungkin hanya beberapa jam, kemudian, selama demonstrasi Quds, demonstrasi pro-Palestina pada hari Jumat, mereka menembakkan rudal ke Iran. Presiden, Marja, Dr. Larijani, Kepala Kehakiman, Menteri Luar Negeri, dan para pemimpin lainnya semuanya hadir dalam demonstrasi. Mereka ikut berpartisipasi, dan tentu saja rekamannya tersebar di internet. Saya sendiri mengunggah sebagian. Sebenarnya, Ketua Parlemen, yang juga Kepala Kehakiman di Iran, sedang diwawancarai oleh seorang reporter di tengah kerumunan ketika rudal menghantam. Ia sama sekali tidak bergeming, begitu pula orang-orang di sekitarnya. Jadi jelas, para pengecut dan kus, seperti yang sering disebut Hegseth, tidak berada di Teheran. Mereka ada di... Ya, saya tahu di mana Netanyahu berada. Jadi, saya apakah sudah mati? So I don't know if he's dead or alive. It doesn't really make a difference. Itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh, kecuali karena hal itu menunjukkan bahwa dia pengecut jika dia masih hidup. Tapi masalahnya, pada akhirnya, adalah etnosupremasis. Masalahnya adalah, dan ini bukan hanya tentang orang Palestina. Bagi para etnosupremasis ini, para etnosupremasis Zionis ini, semua orang adalah Amalek. Semua orang dianggap berada di bawah bangsa yang konon superior, bangsa pilihan, atau ras penguasa, atau apapun sebutannya. Dan sangat luar biasa bahwa hal seperti itu di dunia barat begitu mudah tolerani. Terutama ketika selama beberapa dekade terakhir mereka berpura-pura bahwa rasisme dan supremasis tidak dapat diterima dan hal-hal semacam itu. Are you of course absolutely. Saya benar-benar setuju denganmu. Kemunafikan ini sungguh mencengangkan. Tapi apakah kamu memperhatikan sekarang, hampir di akhir minggu ketiga, ada perubahan dalam cara perang dijalankan di kedua pihak? Apakah serangannya meningkat atau menurun? Apakah mereka berubah berdasarkan apa yang kamu lihat? Dan juga senjata yang digunakan Iran, apakah ada perubahan? Apakah perang ini berkembang? Atau masih kurang lebih sama seperti yang kita lihat di minggu pertama dan kedua? No, the Iranian strikes are becoming more intense. Tidak, serangan Iran semakin intens. Senjata yang mereka gunakan lebih canggih dan pukulannya lebih berat. Hal ini tentu saja meniadakan propaganda yang kita dengar dari Washington setelah 3, 4, atau 5 hari bahwa Iran kehabisan rudal, kehabisan drone, dan sebagainya. Apa yang dilakukan Iran selama 7 atau 8 hari pertama adalah menembakkan banyak rudal berusia 15 tahun dan drone berusia 15 atau 20 tahun. Mereka melakukan itu bukan hanya untuk menyerang musuh,
yang memang mereka lakukan, tetapi juga untuk menguras kemampuan pertahanan musuh, sistem rudal permukaan ke udara mereka, yang, seperti yang kita tahu, bernilai miliaran dolar. Dan kemudian, mereka mulai menggunakan teknologi yang lebih baru. Mereka masih belum menggunakan aset utama mereka. They're still not using their key assets, but they are striking very hard now. Tapi sekarang, mereka menyerang dengan sangat keras di Tel Aviv, seperti yang kita lihat di Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab tadi malam. Meskipun pihak Iran sudah menyatakan sebelumnya, kami akan menyerang. Banyak yang bertanya, mengapa kalian melakukan itu? Itu justru membantu mereka bertahan. Namun Iran melakukannya karena alasan moral, dan ketika mereka menyerang, pihak lain tidak bisa menghalangi mereka. Jadi jelas, pertahanan di kubu Zionis telah runtuh, dan Iran menyerang dengan keras. Semua narasi yang didorong oleh media barat, kita melihat bahwa bahkan mereka yang menentang Trump, dengan segala permusuhan dan sikap antagonis terhadap rakyat Iran, tetap mengulangi kebohongan yang sama. Maksud saya, baik itu Fox News, CNN, MSNBC, BBC, Sky News, maupun media cetak dan situs web, semuanya mendemonisasi Iran. They all demonize Iran. They won't inform their readers that this was an unprovoked war. Mereka tidak akan memberitahu para pembacanya bahwa ini adalah perang tanpa provokasi. Sekarang hal itu mulai terungkap karena keadaan memburuk. Semuanya berjalan ke arah yang salah bagi mereka. Namun media barat sangat terlibat dalam semua ini. Iran kini menyerang dengan lebih keras. Jelas bahwa Amerika dan Israel telah gagal menghancurkan pangkalan bawah tanah manapun, baik pangkalan rudal maupun pangkalan drone. Mereka gagal menghancurkan pabrik-pabrik yang memproduksi kemampuan tersebut dan lainnya. Mereka juga gagal menghancurkan Angkatan Laut Iran. Aset utama dalam Angkatan Laut Iran adalah kapal cepat yang menembakkan rudal. Semuanya berada di terowongan bawah tanah, di sepanjang Teluk Persia dan Laut Oman, menunggu perintah untuk mulai melancarkan serangan jika perang meningkat. Jadi, Amerika telah gagal dan Israel juga telah gagal. Saat kita melangkah maju, harga energi terus meningkat dan rezim Israel sedang terpukul. Perang ini tidak berjalan baik bagi mereka. Mereka sedang kalah dalam perang ini. Dan saya pikir serangan terhadap instalasi gas Iran adalah upaya untuk mengubah keadaan. Namun serangan balasan Iran yang bahkan lebih besar dan kemudian unggahan Trump di media sosial, menurut saya, setidaknya untuk sementara waktu, mengakhiri hal itu. Jadi pada akhirnya, Amerika Serikat akan kalah dalam perang ini. Rezim Israel akan kalah. Saya yakin tidak ada keraguan tentang itu. Rakyat Iran bertekad. Namun semakin lama mereka melanjutkan, semakin buruk dampaknya bagi ekonomi global dan bagi rakyat Amerika. Dan tentu saja, bagi kaum Zionis di Palestina. Saya terus bertanya-tanya bagaimana cara mengakhiri perang lebih cepat, bagaimana membuatnya berakhir lebih segera. Jadi misalnya, jika Qatar, Bahrain, dan Arab Saudi atas kehendak mereka sendiri benar-benar berdiri di depan kamera dan berkata, kami dengan ini menyatakan netralitas permanen. Kami dengan ini membatalkan semua perjanjian pangkalan militer kami dengan Amerika Serikat, dan kami dengan ini melarang AS menggunakan wilayah kami. Meskipun itu akan memakan waktu, meskipun tidak bisa diterapkan dalam semalam, jika mereka mengatakan itu, apakah itu bisa diterima? Menurutmu, apa hal itu bisa meyakinkan Iran untuk benar-benar berkata, baiklah, kalau begitu, kami tidak akan menembak kalian lagi, tapi instalasi itu harus dibongkar dalam beberapa hari. Saya pikir itu akan menjadi hal yang besar. Jika rezim-rezim tersebut membuat pernyataan yang mengatakan tidak ada lagi dukungan atas nama kami, mereka tidak boleh lagi menggunakan wilayah atau ruang udara kami untuk menyerang siapapun, itu akan mengubah segalanya. Maksud saya, Saudi menyediakan bahan bakar jet untuk pesawat terbang dan mengisi ulang bahan bakar jet. Mereka terlibat secara mendalam. Jika semua itu berakhir, akan sangat sulit bagi Amerika dan Israel untuk menyerang Iran, karena aset mereka harus berada jauh lebih jauh, dan mereka tidak akan bisa menggunakan ruang udara tersebut. Hal itu juga akan sangat membatasi cara mereka dapat menyerang Iran.
Yes, that would be a big step in the right direction, but these are proxies. Ya, itu akan menjadi langkah besar ke arah yang benar. Tetapi ini hanyalah perantara. Bahkan negara seperti Libya, dengan 9 negara yang mendukung rakyatnya, bukan rezimnya, mendukung rakyat Palestina, karena rezimnya hanya munafik. Mereka hanya menggunakan nama Palestina untuk kepentingan egois mereka sendiri. Namun bahkan Turki pun tidak mampu melepaskan diri dari perang ini. Mereka terus mengangkut minyak, maka mengizinkan NATO dan Amerika Serikat mengirim negara. Jadi sulit membentukkan ketika Turki begitu lemah dan rezimnya itu menyedihkan. But what is not Spani and I've messed with that these countries would do that, but if they did, that I think would be a big step to. Tapi jika mereka melakukannya, saya pikir itu akan menjadi langkah besar menuju diakhirinya perang ini. Namun pada akhirnya, keputusan ada di tangan Trump. Kita melihat hal itu dalam wawancara Tucker Carlson dengan Kent, kalau tidak salah namanya, kepala intelijen yang mengundurkan diri, di mana dia pada dasarnya mengatakan bahwa jika Trump memberitahu Israel, jika kalian menyerang Iran, kami akan menghukum kalian. Kami tidak akan lagi memberi aware di kanal Manila, mengakhiri disemiskuannya. Jadi kenyataannya, Amerika Serikat bisa mengakhiri semua ini seketika. Tapi inilah dunia tempat kita hidup, kelas Epstein, pengaruh Zionis, begilah adanya. Influence is what it is. No, you're absolutely right. But there is. Tidak, kamu benar sekali. Tapi ada saat di mana pihak perantara bisa dipengaruhi. Jika bukan karena pembunuhannya, Diem di Vietnam Selatan akan mencapai kesepakatan dengan pihak utara. Ia dibunuh karena sedang dalam proses membuat kesepakatan itu, dengan persetujuan Kennedy. Jadi ada saat-saat ketika para perantara akan mencoba bernegosiasi, mencoba membuat kesepakatan. Lalu pertanyaannya, apakah mereka cukup kuat atau justru akan dibunuh oleh pihak mereka sendiri? Zesbayins, you first straw, it's dying to a man and thick tough, then thanked with massive fine, egg ring of mowers we may go. Tapi through Q. Overlord, right? But we don't know. You're absolutely correct, especially because Zionism has become. Kamu benar sekali, terutama karena Zionisme telah menjadi sangat kehilangan kredibilitas. Karena Gaza dan semua perang ini. Orang-orang di seluruh dunia menyalahkan Zionisme atas perang yang menyebabkan krisis ekonomi yang semakin memburuk di seluruh dunia. Dan saya membayangkan, dengan berkas-berkas Epstein, potongan kecil yang telah dirilis, mereka semakin kehilangan kredibilitas. Saya pikir di masa depan, pengaruh mereka akan menurun dengan cepat. Their influence is going to rapidly decline. So hypothetically speaking, jadi, secara hipotetis, hal ini bisa dilakukan. Oleh karena itu, para perantara ini, seperti rezim Israel, pengaruh mereka di Amerika Serikat, membuat mereka sebenarnya bukan benar-benar perantara. Tapi apa yang seharusnya menjadi perantara? Ketika kita melihat Amerika Serikat dan rezim Israel, apa yang seharusnya menjadi perantara? Jika pengaruh mereka di Amerika Serikat menurun, seperti yang kita lihat menurun dengan sangat cepat di kalangan masyarakat umum, memang says, it's jauh lebih sulit bagi kaum Zionis dan kelompok seperti Epstein untuk prestige oleh hal desesauan tanpa konsekuensi. Okay, thank you very much. Baik, terima kasih banyak Profesor Marani. Maksud saya, ini adalah wawasan yang sangat-sangat penting bagi kita semua. Biasanya saya meminta para tamu untuk memberitahu di mana kami bisa mengikuti mereka. Tapi dalam kasus Anda, kami tahu Anda ada di X, itulah tempat yang tepat. Apakah ada sumber lain yang Anda rekomendasikan saat ini bagi orang-orang yang ingin mengikuti berita tentang Iran? News on Iran that you can recommend. Well, I'm only on X because I've been removed from Ya, Instagram. saya hanya ada di X karena saya sudah dihapus dari Instagram dan Facebook bertahun-tahun lalu. Tapi, kantor berita Fars, kantor berita Tasnim, kantor berita Mehr, ada banyak kantor berita Iran yang memiliki situs web berbahasa Inggris. Atau, dengan bantuan AI, kamu bisa menerjemahkannya. Mereka ada di Telegram sekarang. Beberapa mungkin juga ada di Twitter, saya kira. Tapi tentu saja juga ada Press TV. Ada sebuah buku bagus sebenarnya, meskipun sudah lama, berjudul Going to Tehran, ditulis oleh Flint dan Hilary Leferet, yang pernah bekerja di Gedung Putih. Flint Leferet
adalah Kepala Urusan Timur Tengah di Dewan Keamanan Nasional, dan Hilary Lefret adalah Kepala Urusan Teluk Persia. Mereka menulis buku yang cukup baik tentang Iran. Biasanya, buku-buku tentang Iran yang diterbitkan di Barat cukup buruk. Saya tidak setuju dengan semua hal dalam buku itu. Tentu forwards mammoth ims oran ims branch, fi laxist stenius youth, teens milam poverty, in lat, iti would patse, nemuk small. I think it's a good book to read. Okay. Baik, saya mencoba tautan ke buku tersebut di kotak deskripsi di bawah ini. Profesor Marandi, terima kasih banyak atas 12 menit ini. Terima kasih banyak sudah mengundang saya. Thank you very much for having me.